saya akan membahas materi tentang hubungan atau relasi. Hubungan atau relasi adalah suatu hubungan yang menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan B dapat dinyatakan sebagai suatu hubungan atau relasi jika anggotanya saling berpasangan. Kita dapat menggunakan 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan adalah relasi. Yang pertama adalah diagram panah, kedua adalah himpunan pasangan beruntun, ketiga adalah diagram Cartesius. Kita masuk materi pertama yaitu diagram panah. Diagram panah ini merupakan pola suatu relasi yang menggunakan bentuk arah panah yang menyatakan himpunan A merupakan bagian dari himpunan anggota B. Kita masuk ke contoh soal. Universitas Jambi memiliki banyak program studi. Andi dan teman-temannya diminta mengisi data program studi apa yang akan mereka pilih untuk kelak jika mereka memilih untuk kuliah. Andi memilih prodi agribisnis, Eiter memilih prodi manajemen akuntansi, Nia memilih agribisnis, Anton memilih ilmu pemerintahan, dan Agus memilih kewirausahaan. Nyatakanlah data tersebut dalam bentuk diagram panah. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram panah tersebut merupakan relasi antara Andi dan teman-temannya dengan prodi favorit mereka. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Cara kedua adalah himpunan pasangan beruntun. Cara himpunan pasangan beruntun sama halnya dengan diagram panah tadi, akan tetapi ini memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita masuk contoh soalnya. Kita melanjutkan soal yang tadi. Jika dimasukkan ke dalam himpunan pasangan beruntun, Andi memilih agribisnis, Eiter memilih manajemen akuntansi, Nia memilih agribisnis, Anton memilih ilmu pemerintahan, Agus memilih kewirausahaan. Jadi relasi himpunan A dengan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X dan Y dengan format X merupakan anggota dari A dan Y merupakan anggota dari B. Ini adalah dengan cara diagram Cartesius. Yang sebelumnya himpunan secara berurutan, himpunan yang berurutan tadi dimasukkan ke dalam diagram Cartesius berupa pola titik-titik. Contohnya adalah seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama, definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi linear. Definisi dari fungsi linear adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Jadi, fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabelnya sama dengan 1. Fungsi linear adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat ke satu anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan di himpunan B. Jadi, kalau himpunan B itu berdiri sendiri itu tidak masalah. Yang terpenting anggota himpunan B berpasangan. Seperti gambar berikut merupakan contoh dari fungsi yang bentuk umumnya dari fungsi linear tersebut yaitu f dibanding x, mx ditambah c, atau juga dapat menjadi f dikali x sama dengan mx ditambah c, atau juga dapat menjadi y sama dengan mx ditambah c dengan keterangan m sebagai gradien atau kemiringan dan c sebagai konstanta. Fungsi polinomial, suku banyak atau bisa disebut dengan polinomial adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat caca yang dekat dengan suatu bilangan dibandingkan tanda positif dan dengan tanda negatif. Fungsi polinomial P secara umum dapat ditulis dalam bentuk seperti yang digambar dengan keterangan an-1, an-2, sampai dengan A1 disebut koefisien masing-masing bilangan dan merupakan bilangan real. Xn, Xn-1, Xn-2 merupakan bilangan caca. An, Xn adalah suatu berderajat tinggi. A0 adalah suku tetap atau konstan yang mengandung variabel atau pengubah. Pertama, apa sih itu bilangan berpangkat?
Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari satu bilangan yang sama. Bilangan pokok yang dikalikan berulang tersebut dikenal dengan sebutan bais. Sementara banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang tersebut dikenal dengan sebutan pangkat atau eksponen. Fungsi berpangkat dari fungsi berpangkat adalah Y sama dengan XA di mana A merupakan suatu konstan. Apabila suatu fungsi mempunyai konstan yang berpangkat variabel, maka fungsi itu disebut fungsi eksponensial. Contoh dari fungsi eksponensial adalah Y sama dengan AX di mana X adalah variabel dan A adalah konstan. Fungsi eksponensial yang sederhana mempunyai bentuk umum. Y sama dengan AX di mana A lebih besar dari 0, grafik fungsi Y AX terletak pada kuadran 1 dan kuadran 2. Grafik fungsi eksponensial tersebut akan menyerupai kurva yang menaik untuk nilai A lebih besar dari 1 dan merupakan kurva yang menurun untuk 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1. Pada kedua kasus di atas, kurva memotong sumbu Y di titik nilai A 0 sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi rasional. Pertama-tama, apa sih fungsi rasional itu? Fungsi rasional ialah fungsi yang dapat didefinisikan dengan fraksi rasional dalam fraksi aljabar sehingga pembilang dan penyebutnya adalah polinomial. Dengan menggunakan G serta H adalah polinomial serta D sama dengan X tidak sama dengan 0. Domian dari Vx merupakan seluruh bilangan real, kecuali pembuat 0 dari D. Fungsi rasional yang paling sederhana ialah fungsi Y sama dengan 1/X serta fungsi Y sama dengan 1/X kuadrat. Yang keduanya mempunyai pembilang konstanta serta penyebut polinomial menggunakan satu suku. Serta kedua fungsi tersebut mempunyai domain seluruh bilangan real kecuali X tidak sama dengan 0. Fungsi Y sama dengan 1/X adalah dianggap pula menjadi fungsi kebalikan, karena setiap kita mengambil sembarang kecuali 0, maka akan membentuk sebaliknya sebagai nilai dari fungsi tersebut. Hal ini berarti X yang besar akan membentuk nilai fungsi yang kecil, demikian juga sebaliknya. Bentuk fungsi rasionalnya adalah V kali X sama dengan G kali X per H kali X. Di sini ada contoh soalnya, kita bisa lihat bersama-sama. Nah, di sini saya akan menjawab. Pertama-tama kita nilai pembuat 0 fungsi X diperoleh jika Fx-nya 0. Lalu selanjutnya X pangkat 2 kurang 6X min 7 sama dengan 0. Bawahnya X min 7, lalu X tambah 1 sama dengan 0. Lalu X sama dengan 7 atau X sama dengan min 1. Jadi, pembuat fungsi F adalah 7 dan min 1. Selanjutnya untuk yang nomor 2 yaitu untuk X sama dengan 0, maka F 0 sama dengan min 7. Lalu X sama dengan min 2, maka fungsi min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 dikurang 6 kali min 2, min 7 sama dengan 9. Selanjutnya di sini ada contoh soal tentang fungsi rasional. Soalnya adalah yaitu tentukan domain dari fungsi 5/X2 kurang 16. Penyelesaiannya X2 dikurang 16 tidak sama dengan 0. X2 tidak sama dengan 16. X tidak sama atau kurang lebih dari akar 6. Jadi, domain dari fungsi di atas adalah X tidak sama dengan tambah 4 dan X tidak sama dengan min 4.